Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Balu Hidayati, CGP Angkatan 11 dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Kesimpulan dari mempelajari modul 2.1 adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Menurut Tomlinson tahun 2001. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar murid melalui tes diagnostik di awal kegiatan pembelajaran, melalui wawancara langsung dengan murid, guru maupun orang tua, dan mempelajari hasil belajar tingkat sebelumnya. Kedua, guru membuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, guru menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Keempat, guru membuat asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Dan terakhir, melakukan refleksi keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, dan produk yang dihasilkan sesuai dengan hasil belajar murid. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah yang pertama dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi KHD, tujuan pembelajaran adalah menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan murid dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemerdekaannya. Keterkaitan yang berikutnya adalah dengan modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Diharapkan guru dapat menjadi pemimpin untuk kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan murid juga dapat menjadi pemimpin dalam kegiatan pembelajarannya. Kaitan berikutnya adalah dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat memfasilitasi keberpihakan terhadap murid. Keterkaitan yang terakhir dengan modul 1.4, budaya positif. Penerapan budaya positif dapat menciptakan budaya saling menghargai. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka terciptalah saling menghargai sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Adapun pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi yang pertama adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Hal yang mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari adalah, yang pertama, kegiatan pembelajaran seharusnya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk yang dihasilkan murid. Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut harus dikemas sesuai kebutuhan belajar murid untuk mengoptimalkan hasil belajarnya.
Kontribusi perubahan pemahaman tersebut terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah saya menjadi berpikir pentingnya memahami karakter murid sebelum menyusun kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi, keberhasilannya menjadi tanggung jawab guru dan murid. Dari hasil penilaian, murid bebas membuat hasil karya dari pembelajaran berdiferensiasi. Namun, penilaiannya tetap berdasar pada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Cara saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah meyakinkan pada diri saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan itu, murid merasa terfasilitasi kebutuhannya dan harapannya pembelajaran akan lebih bermakna. Yang kedua, melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru menjadi harus terus berinovasi, menciptakan pembelajaran yang beragam dan menarik sesuai kebutuhan murid. Selain itu, guru juga semakin dekat dengan muridnya dari proses memahami karakter setiap murid. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.